bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedai pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ngepet! Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh Wenda Lubis sebagai Dimas, Margaret sebagai Nyai Pasugi, Sunario sebagai Mama Jarobat, Hari Laksono sebagai Kikambala, Ajeng sebagai Danar, dan Herman sebagai Warsa. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Danar sedih sekali melihat keadaan Mama Jarobat ayahnya yang baru kembali dari sawah. Ayahnya kini harus membanting tulang untuk hidup mereka. Dari hasil 2 petak sawah yang tidak mencukupi, apalagi keadaan sawahnya yang sangat memprihatinkan. Mama Jarobat benar-benar harus bekerja keras sampai tubuhnya kini menjadi kurus kering. Jika ayah kini tidak bekerja keras, apalagi yang kita harapkan untuk menyambung hidup kita? Memang hanya 2 petak sawah itu yang menjadi harapan kita. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Danar. Kita tidak boleh mati kelaparan. Untuk itu, ayah tidak memperdulikan keadaan ayah. Ayah harus bekerja keras. Aku tidak tega melihat keadaan ayah seperti itu. Musim kemarau sudah datang, ayah. Sawah-sawah kering kerontang. Apakah padi akan tumbuh subur? Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan hidup dari sawah itu, ayah? Kau sudah mengerti. Ayah senang, nak. Ayah senang. Ayah bekerja keras hanya untukmu. Ayah sayang padamu, Danar. Tapi Danar tidak mau kalau ayah tidak henti-hentinya bekerja. Ayah bisa sakit. Ayah bisa lemah. Kerja keras harus diimbangi istirahat yang cukup. Tapi Danar lihat, ayah kini hampir setiap hari, dari mulai matahari pagi belum muncul, sampai matahari tenggelam, ayah baru kembali. Ya, begitulah memang seharusnya. Kita orang miskin. Jika kita tidak bekerja dengan cara begitu, kita tidak akan memetik hasil untuk hidup.
kita akan makan apa nantinya? Ayah, Jangan menangis anakku. Itu artinya kau menyesali keadaan hidup kita. Danar tidak tahan mendengar keluhan ayah. Kalau saja Danar bisa melakukan, biar Danar akan bekerja untuk ayah. Ayah sudah cukup berusaha. Tenaga ayah sudah terlalu lemah. Kau tidak perlu sedih anakku. Memang sudah nasib kita. Siapa yang mau hidup begini? Ayah, Danar ada usul ayah. Jika itu bisa diterima oleh ayah, sebaiknya sawah itu kita jual saja ayah. Kita buka warung kecil-kecilan dari hasil penjualan sawah itu. Bukankah kita dulu usahanya buka warung? Danar yakin kita bisa mencukupi dari hasil dagang itu. Biarlah Danar yang akan bekerja di warung itu. Dulu pun kita mulai dari warung kecil, tapi akhirnya jadi besar dan banyak pengunjungnya. Danar, siapa yang mau membeli sawah dalam keadaan yang memprihatinkan begitu? Apalagi musim kemarau begini. Dimas, dia orang kaya. Dia bisa ku minta bantuannya. Tapi, tidak, aku tidak akan mau meminta tolong pada dia. Itu sama artinya aku menyerahkan diri pada dia. Danar, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak, Danar tidak memikirkan apa-apa, ayah. Tentunya ayah lelah sekali. Berbaringlah, Danar akan memijit ayah. Ayah tidak lelah. Apakah kau mempunyai jalan lain agar sawah kita bisa terjual cepat? Dan rencanamu itu untuk berdagang bisa terlaksana, Danar? Saya sedang memikirkannya, ayah. Danar, ayah belum kenal dan bertemu dengan Dimas. Walau ayah tahu kalian dulu pernah berhubungan. Kenapa ayah jadi ngelantur bicaranya, ayah? Ayah tidak mengalihkan pembicaraan. Tapi ayah mempunyai jalan baik. Ya, ayah kira ini jalan satu-satunya. Kita jual sawah kita pada Tuan Dimas. Dia orang kaya. Dia pasti mau menolongmu, Danar. Ayah, tidak. Danar tidak mau menyerahkan diri pada Dimas. Tidak. Danar malu. Jangan meminta bantuan pada dia. Danar tidak mau, ayah. Danar tidak mau, ayah. Ini demi kita, Danar. Bukankah ingin hidup kita berubah? Dari mana lagi yang kita harapkan? Itulah jalan satu-satunya. Kalau kau tidak mau, biar ayah yang akan datang menemui Tuan Dimas. Kita menjual sawah milik kita. Bukan mengemis. Bukan menjual dirimu untuk kembali pada Tuan Dimas. Tidak, ayah. Biar Danar akan usaha sendiri. Danar akan mencari orang lain yang mau membelinya. Danar nampaknya tetap pada pendiriannya. Sementara malam sudah menyelimuti kampung Kuningan. Seorang janda kaya bernama Nyai Pasuki, malam itu di ruang tengah rumahnya, nampak tengah menghitung sejumlah uang. Sementara di hadapannya duduk anak gadisnya yang bernama Laraswati. Kita harus meneruskan usaha bapakmu, Laraswati. Biar saja penduduk membenci keluarga kita. Kita tidak meminta bantuan pada mereka. Aku juga tidak pernah mau peduli dengan penduduk. Penduduk memang sejak lama benci pada keluarga kita. Kita ini dibilang memeras penduduk, pun tidak peduli dengan semua itu. Kita tetap harus berjalan. Usaha ini dirintis almarhum ayahmu sejak lama. Sampai kita memiliki banyak sawah, ladang. Kau lihat uang ini? Inilah hasil tagihan yang menguntungkan berlipat ganda. Besok kita akan mendapatkan beberapa petak sawah lagi dari penduduk yang tidak mampu membayar hutang pada kita.
Warsa, Warsa, kemarilah kau. Nyai memanggil saya? Bagaimana dengan rencanamu besok? Oh, jangan khawatir, Nyai. Orang itu memang sudah tidak sanggup membayar hutangnya. Nah, aku sudah beberapa kali mendatangi Nyai. Wah, tapi dia tetap tidak bisa bayar. Besok dia harus menyerahkan sawah-sawah miliknya itu. Bagus, kau adalah orang kepercayaanku. Kau pun harus mencari penduduk yang mau meminjam uang pada kita. Iya, Nyai. Bukankah banyak penduduk yang merasa terjepit hidupnya? Mereka dengan terpaksa meminjam uang pada kita. Iya, Nyai. Mereka lah harus mencari kita. Betul, Nyai, betul. Jangan khawatir, Nyai. Memang banyak penduduk yang butuh modal usaha. Ada yang ingin menaruh kambing dan kerbau sebagai jaminan, Nyai. Bagus. Pokoknya banyak, Nyai. Bagus. Sudahlah, kembalilah ke tempatmu. Permisi, Nyai. Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, di Kabupaten Jember, sejak berdirinya pada 1994, Pertuni Jember telah berhasil mengantarkan sebagian anggotanya menempuh pendidikan non-formal dan mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut datang langsung ke Sekretariat Pertuni, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan 1, Jember. Mari sahabat tunanetra bergabung bersama kami di Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia sebagai wadah perjuangan para tunanetra Indonesia khususnya di Kabupaten Jember untuk menyamakan visi dan persepsi perjuangan kita memajukan tunanetra Indonesia Jember khususnya. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Warsa memang setia pada kita. Dia juga sangat ditakuti penduduk. Tapi masih ada orang yang disegani penduduk, Bu. Aku tahu. Dimas yang kau maksudkan. Iya, dia lebih kaya dari kita. Dia dihormati penduduk. Kau harus terus mendekati dia, Laraswati. Kau harus bisa menjadi istri Dimas. Sejak berita kematiannya, karena dia dijadikan korban persembahan. Aku sudah senang karena tidak ada saingan. Tapi kemunculannya yang tiba-tiba membuatku tidak tenang. Was-was, dia bisa menggunakan namanya semakin harum dan dihormati. Dia bisa memberi bantuan pada siapa saja yang membutuhkannya tanpa imbalan apa-apa. Untuk itu, kau harus bisa menjadi istri Dimas. Biar kekayaan kita bertambah besar. Ibu jangan khawatir. Bukankah ibu tahu, Dimas dulu juga menyukai aku? Ibu yakin kau bisa memenuhi keinginan ibu. Dimas pasti bisa kau taklukkan. Karena itu, ibu tahu Dimas itu bajingan wanita. Bagaimana Tuan Muda? Apakah Tuan sudah menemui Danar? Aku belum berani datang menemui Danar. Tapi aku sempat bertemu dengan Restu Singgih di warung milik Nyai Pasugi. Warung bekas aku berdagang dulu ya? Iya. Katanya sudah dibeli oleh Nyai Pasugi. Kini warung itu ditunggui oleh Subana. Dijualnya sudah lama. Mak Endut yang menjualnya. Aku juga tidak tahu menahu Tuan Muda. Bukankah warung itu sebenarnya milik Tuan Muda Dimas yang diserahkan pada Tamika dulunya? Ya, sudahlah. Aku rela. Semua sudah terjadi. Lalu bagaimana pertemuan Tuan Muda dan Restu Singgih? Ya, dia baik. Sikapnya ramah. Meski kesan pertama membuatku tersinggung, ternyata dia pemuda yang cerdas. Sepertinya Restu Singgih bukan pemuda desa biasa.
Dia juga kelihatan seperti dari keluarga orang-orang terhormat. Aku baca cara sikap dan pembicaraannya. Tetapi yang membuat aku tidak mengerti, kenapa wajah anak muda itu ditutupi oleh topeng harimau. Tapi aku yakin, Restu Singgih itu pasti tampan. Bagaimana tanggapan Restu Singgih setelah mengetahui kemunculan Tuan Muda? Semula dia belum mengerti, apalagi di antara kami baru bertemu dan saling kenal. Tapi aku bercerita banyak pada dia. Aku percaya pada pemuda itu. Aku ceritakan segalanya tentang hubunganku dengan Danar. Aku ceritakan segalanya tentang siapa aku sebenarnya. Dia baru mengerti dan tahu kalau selama ini yang dia dengar cerita orang hanyalah tipuan Mak Endut saja. Lalu bagaimana kalau dia cerita pada Danar? Itu bagus. Dan sepertinya Restu Singgih justru memberiku semangat dan menginginkan aku kembali baik pada Danar. Ya, memang itulah yang aku harapkan. Lalu bagaimana dengan saya? Aku masih merahasiakanmu. Aku sudah berada di induk kampung. Penduduk semua memperhatikan aku. Apa yang mereka perhatikan padaku? Mereka kelihatan heran. Ya, memang sejak sepanjang perjalananku sampai ke induk kampung ini, penduduk terus memperhatikan aku dengan heran. Kemana aku harus mencari orang yang bisa menolongku? Orang yang mau membeli sawah milik ayahku. Danar kebingungan. Dia terus melangkah meninggalkan induk kampung hingga sampai di sebuah jalan yang sunyi. Saat itulah dia melihat seorang laki-laki kekar berkumis menunggangi kuda. Laki-laki itu adalah Warsa, pembantu Nyai Pasugihan. Siapa kau gadis manis? Aku Danar. Oh, nampaknya kau sedang kesusahan, gadis manis, ha? Kenapa kau berada di tempat ini seorang diri, ha? Aku sedang mencari orang yang mau membeli sawahku. Kebetulan sekali kau bertemu orang yang tepat kau cari, ha? Benar kau ingin menjual sawahmu? Benar? Kau mau membelinya? Ayo, ikutlah aku. Naiklah ke kudaku, ayo. Kita mau kemana? Kita akan pergi ke rumah Nyai Pasugih, majikanku. Dia yang akan membeli sawahmu nanti. Ayo, naik. Tanpa ragu lagi, Danar naik ke atas kuda. Mereka kemudian berangkat. Tidak berapa lama, mereka akhirnya sampai. Danar langsung dipertemukan dengan Nyai Pasugihan. Oh, benar namamu Danar? Benar, Nyai. Kau sepertinya bukan orang kampung Kuningan ini. Iya, benar. Tapi ayahku Mama Jarobat sudah lama tinggal di sini. Rupanya kau anak Mama Jarobat. Nyai Pasugi kenal dengan ayahku. Oh, semua orang di kampung Kuningan ini kenal dengan Mama Jarobat. Tapi, benarkah kau anaknya? Bukankah Mama Jarobat hanya memiliki anak bernama Tamika? Itu bohong.
Semua itu hanya menipu penduduk. Semua itu rencana busuk Mak Endut. Tapi sudahlah, aku tidak mau tahu urusan itu. Yang penting, kau datang butuh pertolonganku, bukan? Menurut Warsa pembantuku, kau akan menjual sawah. Benarkah begitu? Benar, Nyai. Kami butuh uang. Kami akan berdagang. Kami ini orang miskin. Dengan berdagang, kami bisa mengharapkan hidup kami dari hasil berdagang. Kasihan, kau sangat cantik, Danar. Sebaiknya jangan kau jual sawahmu itu. Aku akan memberi kau pinjam uang, tapi dengan jaminan sawahmu itu. Terima kasih, Nyai. Terima Tapi kasih. Ingat, kau harus memulangkan uangku nantinya 2 kali lipat dari uang yang kau pinjamkan itu. Kenapa begitu, Nyai? Itu terserah kamu. Kalau kau mau, aku berikan uang itu sekarang. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, bagaimana? Baiklah, Nyai. Ini, ambillah uangnya. Dan kau boleh pergi. Terima kasih. Saya permisi, Nyai. Danar akhirnya pulang dengan membawa sejumlah uang hasil pinjamannya itu. Tetapi setelah sampai di rumah, ternyata Mama Jarobat tidak suka menerima uang itu. Danar, kau mendapat pinjaman dari Nyai Pasugi? Kau belum tahu siapa orang itu. Dia lintah darat, pemeras. Nyai Pasugi sangat dibenci penduduk. Kau malah terjerat hutang pada perempuan itu. Aku terpaksa, Ayah. Ini semua demi hidup kita. Uang ini akan kita gunakan membuka warung kecil. Aku yang akan bekerja keras untuk Ayah. Tapi kau akan mengembalikan 2 kali lipat nantinya. Sawah kita tidak sesuai dengan jumlah uang pinjaman itu. Kenapa tidak kau jual saja, Danar? Sudah terlanjur, Ayah. Danar akan mengumpulkan uang untuk bisa memulangkan uang pinjaman ini. Bukankah jika uang pinjaman sudah kembali, sawah kita tetap utuh? Danar. Ayah, jangan bangun, Ayah. Tetaplah berbaring. Ayah sedang sakit. Berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, tak terkecuali para tunanetra. Mari bergabung bersama kami, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Daerah Jember, untuk bersama-sama menuntaskan para tunanetra memperdalam agama Islam dan mencintai Al-Quran. Para tunanetra Muslim Indonesia mendirikan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) di Jember, berdiri sejak 13 November 2011. Informasi lebih lanjut, datang langsung di Sekretariat ITMI Jember, SLBA TPA Jember, Jalan Beranjangan nomor 1 Jember. Wujudkan masyarakat inklusif melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Mama Jarobat kembali membaringkan tubuhnya. Laki-laki setengah tua itu memang sedang sakit. Tubuhnya kelihatan semakin kurus. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.